Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mewakili Karang Taruna Sumbersari ingin menyampaikan bagaimana caranya mendaftarkan NIB dan SIU. NIB adalah nomor induk berusaha, sedangkan SIU adalah surat izin usaha. Sebelum mendaftarkan kedua itu, pertama kita harus masuk ke website app.oss.go.id. Setelah itu kita nanti akan klik daftar dan akan masuk ke menu tampilan seperti ini. Nah, setelah masuk ke menu tampilan seperti ini, kalian klik daftar, nanti akan muncul ini yang harus diisi data RT, nomor induk kependudukan, terus ada ini tanggal lahir, nomor telepon, alamat email. Nah, sementara kita isi dulu nomor induk kependudukannya, terus kita isi tanggal lahirnya. Untuk mempermudah tanggal lahir, kita bisa langsung ketik angkanya, terus strip, terus tanggal lagi, bulan, tanggal, strip, bulan, strip, terus tahun, lalu nomor HP. Nomor HP ini bebas, yang penting masih bisa dihubungi. Terus alamat email. Alamat email itu wajib, karena nanti buat aplikasi atau buat verifikasi. Nah, ini harus dicentang, terus masukkan kode yang ini, baru submit buat mendaftar. Setelah ada informasi proses registrasi berhasil, data NIK valid, informasi terkait aktivasi akun akan dikirim melalui email. Setelah itu kita masuk ke email. Kita perbarui dulu karena belum masuk ya. Ini emailnya, online single submission registrasi akses sistem OES. Kita buka dan tampilannya seperti ini nanti. Kita klik link di sini untuk aktivasi email kita supaya bisa nanti mendapatkan email registrasi lagi. Seperti ini berarti registrasi telah berhasil dan email Anda telah terregistrasi di sistem OSS. Kita balik lagi ke situs OSS. Nah, ini biasanya yang belum mendapatkan email registrasi itu gara-gara apa? Gara-gara ini, setelah kalian mengaktifasi email yang pertama tadi, segera lakukan registrasi. Klik belum menerima email registrasi. Karena apa? Email yang kedua nanti berisikan username dan password kita buat login. Kalau kita belum punya username sama password buat login, ya kita sama saja belum mendaftar online single submission ini tadi. Makanya ini yang perlu digarisbawahi setelah mendaftar kayak tadi itu. Setelah aktivasi email langsung dilanjut ke
belum menerima email ini. Kita klik. Nah, seperti ini tampilan form kirim ulang email registrasi. Silahkan input data di bawah ini. Kita isikan nomor NIK kita tadi buat yang daftar tadi, terus email yang kita tuliskan tadi. Terus kita masukkan ini, kode ini. Setelah selesai akan kita klik login, terus info ada top up, proses kirim ulang email berhasil. Silahkan masuk ke email Anda. Setelah masuk, kita masuk ke email lagi, dan ini ada email yang kedua. Nah, emailnya versi ini, dan langsung ada username, password, nomor identitas kita tadi. Nah, username ini sama password adalah buat kita login ke situs OSS. Nah, ini jangan sampai hilang, jangan sampai lupa passwordnya ini. Kalau bisa di screenshot kalau lewat HP, atau di foto juga bisa. Ini username kita copy dahulu, langsung kita paste ke, terus kita copy password, paste lagi, terus masukkan captcha itu yang ini, terus klik login. Oke, berarti setelah tampilan web OSS nya seperti ini, berarti kita sudah berhasil mendaftar di OSS, kawan-kawan. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau kita mau membuat NIP dan surat izin usaha, kita klik perizinan usaha. Nah, ini untuk usaha mikro, kita klik perseorangan. Nah, setelah itu kita klik mikro 2 kali, nanti akan muncul ini, usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria tersebut adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta sesuai dengan pasal 1 angka 1 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Setelah itu kita klik pendaftaran NIP mikro. Kita akan tampilannya seperti ini. Oke, kita scroll dulu. Nah, ini kan ada nomor telepon, fax, pendidikan terakhir. Apakah Anda akan melakukan kegiatan ekspor, NPWP, kekayaan bersih. Nah, ini yang biasanya orang sulit untuk memahami. NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, kita itu di sini nggak perlu ngisi kalau belum punya.
Jadi ya dikosongin aja nggak apa-apa. Terus apakah Anda akan melakukan kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor adalah mengirim dagangan kita atau barang kita ke luar negeri. Jika kita tidak melakukan pengiriman tersebut, ini biarkan saja tidak. Pendidikan terakhir sudah tahu pastinya, sekolah terakhir yang kita tamatkan. Terus telepon wajib diisi. Ya pengen simpelnya itu, yang penting setelah tadi ini kolom pertama itu yang diisi telepon. Terus kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu kita isi rata-rata 20 sampai 49. Yang penting jangan melebihi 50 juta rupiah untuk yang usaha mikro. Kita isi teleponnya. Terus kita isi kekayaan bersih. Di sini saya mengisi 20 juta. Terus klik selanjutnya, simpan dan selanjutnya, dan tampilan data usaha. Kita masuk ke pengisian data usaha. Jika usaha kalian sudah terdaftar di draft, kalian akan ada seperti bawah ini. Karena ini belum terdaftar, jadi kita harus menambahkan usaha kita buat pengajuan NIP dan surat izin usaha. Kita klik tambah usaha. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ketika nama usaha, contoh es cendol hitam, nah, seperti itu. Pilih KBLI. KBLI itu jenis dagangan kita. Jangan di sini kita itu makanan dan minuman, karena kita bukan industri minuman, bukan pabrik. Setelah itu KBLI 5 digit adalah nomor KBLI kita, dan kita termasuk kedai minuman. Nah, setelah itu kita isi sarana usaha yang digunakan. Sarana usaha yang digunakan, contoh gerobak, mesin jahit, teras rumah. Pokoknya itu sarana pokok yang kalian gunakan untuk berjualan atau melakukan usaha tersebut. Kalau tukang jahit ya pasti mesin jahit. Kalau tukang es keliling ya pasti gerobak. Nah, kalau yang menyewa kios atau di nebeng di depan rumah orang, toko orang, bisa teras rumah, bisa, itu juga bisa. Nah, di sini rata-rata banyakkan es cendol itu pakai gerobak keliling. Kita pakai gerobak. Terus kita pakai alamat usaha. Nah, ini buat alamat usaha. Ketika alamat usaha tidak menetap alias kontrak, kita bisa mengisikan sesuai alamat yang ada di KTP kita. Tapi kalau alamat usaha tersebut sudah paten, contohnya di rumah kita sendiri atau di sebuah bangunan yang sudah menjadi hak milik kita sendiri, itu kan berarti permanen. Jadi kita bisa isikan alamat tersebut. Tapi kalau kok kita menyewa atau kita numpang di pinggir toko, pinggir jalan, di depan toko orang, depan rumah orang, ya kita isikan sesuai alamat KTP kita saja. Setelah selesai isi alamat, kita klik ini sesuai provinsi, kecamatan, desa,
terus status tempat usaha. Nah ini Jawa Tengah, Kayen, Pati. Ini saya pakai contoh dari orang berarti. Status tempat berusaha. Status tempat berusaha itu kita isi bukan sewa jika kita tidak punya tersebut. Jumlah tenaga kerja, kalau misalnya ada yang bantu ya kita tambahkan, kalau cuman sendiri ya kita 1 orang saja. Modal usaha kita buat sesuai lah. Kalau kita mau jualan cendol pakai gerobak ya modal usahanya kita gerobak sama pengisian ya minimal kita butuh 3 juta. Perkiraan hasil penjualan per tahun. Nah, hasil penjualan per tahun berarti kita bisa mengajukan sesuai dengan jumlah harian, hasil harian. Contoh harian mendapatkan 50.000 dikali 30 1 bulan, nah, berarti 1.500.000. 1.500.000 kita kalikan lagi 12 bulan, nah kira-kira 18 juta. Itu hasil penjualan per tahun. Kita klik simpan. Terus ada ya. Nah setelah ada pop-up sukses berhasil menyimpan permohonan Anda. Nah data tampilan kita akan seperti ini nanti di web. Es cendol hitam KBLI, kode KBLI 56304, kedai minuman. Alamat ini data usaha ini. Klik selanjutnya, draft NIP izin usaha. Nah, setelah sampai di sini kita tinggal scroll ke bawah, terus ke bawah terus, karena ini data yang sudah kita isi tadi. Terus kita tinggal centang bagian sini. Setelah kita centang bagian sini, kita akan lanjut ke proses pembuatan NIP, pengumuman NIP dan izin usaha kita. Kita klik proses NIP dan izin usaha. Nah setelah tadi centang, terus akan ada pop-up seperti ini. Selamat, NIP Anda telah terbit. Berarti NIP kita sudah ada dan sudah aktif kayak gitu. Nah buat jaga-jaga kalau lupa NIP, kita bisa klik cetak NIP, cetak izin usaha seperti itu, buat disimpan di rumah, buat arsip jika suatu saat dibutuhkan. Seperti itu. Dan bentuk dari nomor induk berusaha adalah seperti ini hasilnya. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, lembaga OSS menerbitkan NIP kepada seperti ini, nama-nama ini. Dan ini nomor induk berusaha kita sudah keluar. Kita bisa download atau langsung di print jika kita mengerjakannya di warnet. Kalau kita tidak di warnet ya kita download dulu lalu di print. Contoh ini hasil surat izin usaha yang sudah keluar. Nah seperti ini, izin usaha mikro kecil. Ini juga di download.
Nah, seperti itu. Setelah pop-up NIP Anda telah terbit, tinggal di download dan di print. Surat izin saya juga seperti itu. Ini cukup mudah jika kalian memahami step demi stepnya tadi. Terima kasih. Untuk tata cara pendaftaran Banpres UMKM yang berpanjangan melalui online, nanti saya akan buatkan tutorial selanjutnya, karena pendaftaran tersebut membutuhkan nomor induk berusaha. Makanya ini saya kasih tutorial pembuatan NIB secara online terlebih dahulu, daripada kita harus riwa-riwi ke kantor di Pati. Itu ya lumayan makan waktu. Jika kita bisa buat sendiri di rumah memakai situs OSS, ya kita tinggal ngeprint saja. Kalau yang di rumah sudah punya printer, ya tinggal di print. Kalau yang nggak punya, ya kita tinggal ke rumah temen atau ke warnet juga bisa buat ngeprint data tersebut. Yang penting NIB dan SIU nya sudah ada itu, seperti itu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas tentang tata cara pendaftaran bantuan UMKM untuk wilayah Kabupaten Pati khususnya. Dan ini saya mewakili Karang Taruna Sumbersari mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.